TFI sendiri sebenarnya program kita berlandaskan SDGs Pak, yang memang kita fokus ke 4 kategori program sebenarnya, yaitu education, environment, health, sama well-being. Kita mengajak seluruh binusian untuk bisa memberikan kontribusi untuk sekitar kita. Nggak tahu aja kalau melakukan sesuatu terus lihat orang yang kita bantu tuh senyum gitu ya, capeknya itu hilang. Jadi meskipun kita ada di berbagai area kampus, tapi ya tetap satu nafas lah kita bilang. Hari ini kita akan bicara dengan salah satu sosok yang mungkin orang nggak banyak tahu ya, tapi perannya ini luar biasa di BINUS. Dan awalnya dari seorang pendidik yang saya tahu adalah yang dia kenal dulu dia di jurusan sastra China. Dan hari ini dan beberapa tahun belakangan ternyata punya mimpi besar yang mungkin jauh dari pendidikan sastra China itu sendiri. Hari ini hadir Bu Andini, apa kabar Bu? Halo, apa kabar Pak? Baik ya Bu Andini baik, ya? Sehat baik, ya? Sehat ya Pak. Makin seger aja nih Bu. Amin, sama kayaknya Pak. Bahagia terus nih. Harus Pak. Harus Kata ya? Pak Rektor, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia Bu. Berapa lama Bu Ibu di BINUS ya? Saya sudah 16 tahun ya. 16 tahun Bu? Tapi ya kalau di BINUS 16 tahun tuh baru Pak. Oh gitu ya? Iya. Enggak lah, 16 tahun iya, itu Pak. enggak mudah loh orang bisa bertahan sampai 16 tahun. Iya, tapi banyak senior-senior yang waduh kayaknya lebih hebat ya. Lebih hebat ya Bu Iya. ya? Hari ini saya tidak mungkin mengundang orang yang tidak hebat. Iya, saya pasti mengundang orang-orang yang selalu mempunyai cerita-cerita yang sebenarnya cerita ini justru akhirnya bisa memberikan dampak buat ibu, buat keluarga dan juga buat BINUS, bahkan bangsa ini Bu sebenarnya. Ya Bu ya. Ya. Saya tahu Ibu itu di sastra China Bu, yang seperti saya bilang tadi ya. Iya. Benar kan Bu ya? Benar, 9 tahun di sastra China. Iya. Dulu sempat terakhir kajer ya, ketua jurusan Ya, sastra betul. China, benar ya? Betul. Apa Bu pada saat itu Ibu di sana? Saya bergabung di BINUS itu 2005. Aha. Jadi itu di sastra China sampai tahun 2016. 2016. Ya, betul. Waduh, memang dulu punya cita-cita akhirnya berkecimpung di dunia sastra China. Pernah mimpi apa waktu itu? Jujur waktu itu tidak pernah terpikir bahwa untuk menjadi dosen ya, karena tadinya berpikir bahwa ingin berkembang di dunia industri seperti itu, apalagi dengan background pendidikan yang ada sebenarnya seperti itu. Cuma memang mungkin jodoh kali ya. Jadi akhirnya di BINUS gitu, karena waktu saya masih kuliah di China pun pas selesai sidang sebenarnya kayak dosen di sana itu sempat menawarkan untuk masuk ke BINUS. Cuma waktu itu memang tidak terpikirkan untuk mengabdi ya di dunia pendidikan, sebenarnya seperti itu. Iya, bukan dunia industri mungkin lebih menggiurkan kali ya. Ya, waktu itu melihatnya cuma pokoknya dunia industri. Atau gitu aja. Atau mungkin dulu Ibu pas ngambil program sastra China pengen jalan-jalan. Enggak juga sih Pak. Juga. Saya background awalnya itu accounting sebenarnya. Accounting. gitu. Iya, betul. Akhirnya ngambil sastra China, setelah itu kok rasanya enak, mengalir aja. Kenapa ngambil sastra China? Penasaran aja. Nggak Jepang, nggak Inggris gitu. Awalnya itu sebenarnya agak dipaksa sih ya Pak, gitu. untuk mengambil gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir ya karena sudah masuk ya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikannya seperti itu. Dan sastra China juga harusnya menjadi modal di era sekarang ya Bu ya. Apalagi iya sih, Pak. Kalau bicara tentang betul. Perekonomian dunia gitu kan, ya. Yang menguasai dunia sekarang ini tidak lagi Amerika gitu ya. Ya, betul. Bahkan Tiongkok itu menjadi salah satu negara besar yang sekarang ini juga bersaing di dunia industri. Iya Pak, sekarang kalau bisa Mandarin, punya background yang accounting, komputer, wah itu sangat gampang cari. Gampang nyari kerja betul, ya Bu betul, ya. Betul. Nah,
dunia pendidikan menjadi salah satu hal yang mungkin di awalnya tidak kepikiran gitu ya. Apa sih melatar belakangi ibu yang akhirnya, ya kita nggak bicara keterpaksaan ya. Kalau orang terpaksa pasti walaupun dipaksa pasti nggak akan mau bu gitu. Tapi mungkin ada hal yang oh iya ini memang saya sih. Gitu. Ya mungkin dari secara nggak sadar ya Pak sebenarnya, karena dulu itu saya sebenarnya juga kadang mengajar secara gratis seperti itu. Jadi mungkin secara alam bawah sadar itu sebenarnya sudah ada kayaknya. Seperti itu, sehingga pada saat saya kembali ke Indonesia, sebenarnya tujuan awalnya cuma main-main sih ke BINUS, karena kebetulan ada dosen saya yang waktu itu ditugaskan bekerja di BINUS seperti itu. Ya mungkin karena yang namanya jodoh nggak kemana-mana, di situ dosen saya menawarkan, ini nggak ada salahnya loh seperti itu. Terus saya pikir-pikir, kayaknya oke juga ya seperti itu. Di satu sisi saya ingin mandiri karena selama ini kan selalu apa-apa disediakan oleh orang tua ya. Jadi saya berpikir wah ini mungkin satu kesempatan untuk bisa mandiri jauh dari orang tua seperti itu. Dan akhirnya, dunia pendidikan yang pada saat itu. Ya lalu saya berpikir juga kayaknya dunia pendidikan ini oke nih karena saya juga punya background mengajar seperti itu meskipun bukan di dunia formal seperti itu. Jadi akhirnya ya coba untuk melamar dan ternyata memang dan 16 tahun. Dan 16 tahun di BINUS gitu. Dan 16 tahun di dunia pendidikan ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, saya melihat mungkin kalau dari sisi tadi cerita pendek Ibu ya, ada hal yang mungkin Ibu selalu kalau ada kesempatan Ibu coba. Ada momen Ibu akan coba gitu ya. Nah, saat ini pun juga Ibu masuk ke dalam dunia baru sebenarnya yang Ibu belum pernah lakukan sebelumnya. Gitu kan. Nah, saat ini saya tahu Ibu sekarang membantu di Komdev, di community development. Dalam hal ini kita punya program yang namanya Teach for Indonesia ya Bu ya. Dari di kedosenan sastra China yang akhirnya masuk ke dalam ranah social movement gitu ya. Betul. Yang sebenarnya ada irisan sebenarnya Ibu ya, karena kalau dosen pun kita punya yang namanya catur dharma gitu kan ya, salah satunya adalah pengabdian kan kepada masyarakat gitu. Tetapi Ibu tidak hanya sekedar pengabdian, tapi Ibu justru mau merelakan dirinya untuk bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi, bagaimana menjadi seorang sosok yang bisa mengkoordinir para relawan yang jumlahnya tidak besar Bu. Bisa cerita sedikit Bu apa yang dilakukan Ibu sekarang ini? Jadi kalau di kita Komdev itu enaknya adalah kita bisa melakukan istilahnya mungkin gampangannya melakukan pekerjaan kita sambil membantu orang Pak. Itu kalau memang kita punya passion di situ, pas waktu melakukan tuh nggak ngerasa capek sih. Biasanya setelah ngelakuin baru pulang baru oh iya capek gitu. Seperti itu. Jadi ya saya bersyukur sih punya tim yang benar-benar bisa mensupport ya, apalagi di awal-awal saya masuk ke dunia Komdev ya Pak sebenarnya. Jadi teman-teman di tim TFI itu sangat mensupport dan mereka juga tidak pelit lah untuk mengajari saya ilmu-ilmu yang memang mereka sudah nyemplung dulu seperti itu. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi Bu, kenapa Ibu akhirnya bukan menerima ya, Ibu memberi mau untuk bisa dari yang ya kalau dari sisi tadi kan bicara tentang ya memang ada sisi pengabdian harus mengabdi kepada masyarakat gitu. Ya kalau hanya mengabdi kan di dalam kedosenan juga cukup gitu ya. Tapi justru ini Ibu yang menjadi yang mewadahi malah justru kegiatan-kegiatan Komdev untuk seluruh mahasiswa dan dosen mungkin Bu gitu ya. Kenapa Ibu mau mengambil itu? Awalnya saya berpikir di sastra China apalagi yang bisa saya berikan gitu maksudnya karena sastra China juga sudah A akreditasinya bahkan mungkin satu-satunya ya di Indonesia gitu kan ya seperti itu. Lalu sudah lama juga jadi kajur 9 tahun gitu kan ya, bahkan sebelumnya juga sekjur gitu kan ya. Dan dulu itu kalau itu kan kita bilangnya koordinator bidang ilmu ya dari awal ya, sekarang kita bilang SCC seperti itu. Jadi secara prodi mungkin cukup lah ya untuk masa sekian lebih dari 10 tahun kalau total di sastra China seperti itu. Lalu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan seperti itu. Lalu ada kesempatan untuk join di Komdev. Jujur waktu itu saya ragu sebenarnya apakah saya mampu. Meskipun
Saya cukup aktif di kegiatan sosial sebenarnya. Tapi kan beda ya namanya kita melakukan secara individu dengan pekerjaan. Betul. Tapi setelah dipikir-pikir, diskusi, saya pikir kayaknya boleh dicoba. Ini satu kesempatan yang bagus untuk bisa belajar lagi dan mungkin bisa memberikan kontribusi yang lebih seperti itu. Waduh, artinya memang ada niat luhur Ibu bisa. Kalau hanya sekedar apa yang dilakukan sebelumnya itu ternyata belum cukup mungkin Ibu ya. Justru mungkin punya semangat bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan lebih. Ada kesempatan itu dan kalau dilihat cerita yang tadi di awal, Ibu selalu selalu ada kesempatan di mana kesempatan itu bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Kan bisa di tempat lain, Bu. Kenapa harus di kamu? Mungkin kalau secara saya pribadi ya Pak, itu memang dengan meskipun kita secara ngomong load kerja di BINUS kita cukup besar ya, tapi enjoy sebenarnya karena pada saat kita di dunia kerja itu kan jujur aja banyak gesekan ya sebenarnya, tapi so far kalau saya di BINUS itu oke gitu dalam arti saling mensupport dan bisa saling bantu dan sesama tim pun kita boleh istilahnya care ya Pak ya, soal kerjaan kita profesional lah seperti itu. Jadi meskipun ya kelihatannya mungkin rumput tetangga lebih hijau gitu ya Pak, tapi hijau itu kan hanya dari luarnya aja Pak sebenarnya. Kalau secara dalam kan belum tentu ya. Belum tentu ya. Nah, Ibu sekarang mengelola berapa puluh relawan Bu, atau sekarang ini yang Ibu harus maintain mereka, mengajak mereka? Ya. Kalau kegiatan sosial kan semua mahasiswa BINUS ya Pak, itu sudah pasti. Soal mahasiswa BINUS all BINUSian ya, jadi ya hampir 35 ribuan lebih kan ya? Ya, kalau kayak tahun lalu itu 30 ribu lebih mahasiswa ikut di kegiatannya sosialnya TFI seperti itu. Itu yang termasuk juga ini kan Mas, ada relawan yang luar juga yang ada, Pak. Yang ketika program-program yang Ibu lakukan gitu ya. Ada juga. Program-program seperti apa sih Bu yang biasanya dilakukan kaitannya dengan community development itu sendiri Bu? Jadi kalau TFI sendiri sebenarnya program kita berlandaskan SDGs Pak, yang memang kita fokus ke 4 kategori program sebenarnya, yaitu education, environment, health sama well-being. Nah memang fokus utama program kita itu memang masih banyak di bidang education karena secara resources kita besar seperti itu. Jadi memang banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan education yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, bahkan kita juga bisa melibatkan OK atau karyawan dan alumni seperti itu. Jadi secara komunitas di dalam pun diajak ya, tidak hanya dari sisi mahasiswa, dosen juga, karyawan juga terlibat dalam program-program yang kaitan dengan community development itu sendiri ya. Kan namanya Teach for Indonesia ya Bu ya. Balik lagi ke pertanyaan dasar sebenarnya. Visinya apa sih Bu di Teach for Indonesia? Di kita sebenarnya basicnya ya fostering and empowering aja sih Pak sebenarnya. Jadi kita mengajak seluruh BINUSian untuk bisa memberikan kontribusi untuk sekitar kita. Mungkin kita nggak perlu harus jauh-jauh sampai gimana ya, tapi dari diri kita ya mungkin untuk paling gampang paling dekat keluarga kita atau di lingkungan kita teman atau bahkan hanya di istilahnya di sekitar perumahan kita seperti itu. Ya dengan itu berlatih kan semakin lama kan dilakukan oleh satu orang itu kan kecil ya dampaknya. Tapi kalau dilakukan dengan kelompok BINUSian ya Pak, nah itu waduh dampaknya sangat besar. Memang Ibu melihat seperti apa sih Bu? Apakah memang ya terutama Indonesia gitu ya, masyarakatnya atau bahkan bangsa itu sendiri sih, emang masih perlu ya dilakukan yang namanya kegiatan-kegiatan pengembangan dari komunitas atau community development, social program yang memang kita nggak bisa putus, justru memang kontribusinya terus kita tambahkan karena bangsa ini dan negara ini butuh orang-orang jiwa sosial yang sangat luar biasa gitu Bu. Apa sih yang Ibu lihat? Ya, memang, dari pengalaman yang Ibu sekarang ini. Memang kalau kita melihat memang di Indonesia mungkin masih dalam tahap berkembang ya. Jadi memang why kita nggak kontribusi dengan sebisa kita untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi mungkin kita nggak perlu melihat kayaknya
waduh kontribusi aku kecil banget nih, aku kayaknya nggak bisa nih seperti itu. Tapi justru mungkin dari sedikit gerakan itu justru mungkin dirasakan oleh orang yang mendapatkan manfaat itu mungkin beda gitu. Iya, artinya karena kita kalau selalu berpikir bahwa memberikan dampak itu harus besar gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan kecil pun ketika orang lain merasakan dampaknya itu yang luar biasa ya Bu ya. Iya, Pak. Program apa sih Bu yang biasa dilakukan dengan teman-teman dalam hal terjun ke masyarakat? Gitu? Kalau yang paling memang rutin kita lakukan itu ada bimbel Pak. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Kalau dulu kan mungkin sering ya di Kijang sore-sore gitu ya Pak. Tapi sejak pandemi kan tidak bisa, jadi kita rubah semua menjadi onsite seperti online seperti itu. Jadi lewat Zoom yang ngajar memang juga dari mahasiswa semua Pak. Seperti itu. Ini kan situasi yang pandemi ini tidak justru apakah ada penurunan dari mereka untuk atau terlibat dalam program-program yang ada, atau justru mungkin dengan adanya tantangan seperti ini justru menambah mereka untuk semangat untuk bisa memberikan kontribusi lebih dengan berbagai macam cara ya. Kalau awal-awal pandemi memang agak struggle Pak, karena mungkin pada kaget ya. Tapi so far sekarang sudah mulai, mahasiswa juga udah mulai mungkin sudah biasa kan. Jadi juga kami komunikasi mereka juga biasa juga lewat online sih saya. Termasuk juga untuk persiapan materi dan persiapan program. Biasanya seperti itu. Jadi pada saat sudah masuk program akan berjalan, mahasiswa juga udah ready untuk delivery programnya, termasuk juga untuk persiapan materinya seperti itu. Oke. Jadi memang justru tidak mematahkan semangat mereka untuk bisa memberikan kontribusi. Justru memang di situasi sekarang ini harusnya kontribusinya jauh lebih besar mungkin ya. Karena kan di situasi yang memang sekarang ini harus berjuang dengan kondisi yang ada. Mungkin tinggal nanti programnya kali yang disesuaikan gitu ya. Sejauh ini program-program yang kaitannya dengan kondisi sekarang banyak Bu dilakukan juga. TFA itu boleh dibilang tiap hari itu ada kegiatan Pak. Kalau tidak bimbel setiap hari Bu. Setiap hari. Jadi contoh misalnya tadi pagi kami melakukan training public speaking untuk guru-guru PAUD. Nah itu yang hadir 300 lebih. Wow. Seperti itu. Jadi trainingnya itu biasanya kami lakukan training itu ada yang short term, ada yang sifatnya long term seperti itu, dalam arti paket. Nah melihat sebenarnya justru dengan kondisi sekarang tuh kebutuhan mungkin malah justru lebih besar ya dibandingkan pada saat dulu itu onsite sebenarnya. Jadi kami mencoba memfasilitasi melalui kerjasama dengan jurusan gitu kan ya, atau dengan unit yang ada untuk bisa menyediakan program yang memang match sesuai dengan kebutuhan dari komunitas atau masyarakat. Oke. Nah balik tadi ke yang Ibu bilang bahwa tadi ya bagian dalam program ataupun semangat dengan fostering and empowering itu sendiri sih Bu ya. Kalau saya lihat bicara tentang dirinya Ibu nih ya tadi bicara tentang unit yang memang Ibu sedang kelola gitu ya. Apakah ini juga salah satu penerjemahan dari empoweringnya Ibu yang mau bahwa tidak semua orang loh Bu mau di program yang Ibu lakukan sekarang ini, karena kalau nggak terpanggil jiwa sosial nggak akan mau Bu, nggak akan mau bersedia untuk terjun langsung ke lapangan, melihat masyarakat, membantu masyarakat, lalu juga mau terjun langsung dan itu tidak bisa hanya sekedar one time gitu kan, bahwa bahkan harus continue gitu kan. Nah apakah ini sesuatu yang mungkin buat Ibu sebagai penerjemahan dari empowering itu sendiri di dirinya Ibu? Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak, karena nggak tahu aja kalau melakukan sesuatu terus lihat orang yang kita bantu tuh senyum gitu ya, capeknya itu hilang. Oh gitu ya? Gitu, jadi puas rasanya. Padahal ya kita nggak dapat apa-apa ya ngomong secara materi, kita keluar secara tenaga dan sebagainya. Tapi ya pokoknya puas aja gitu, nggak dapat apa-apa padahal. Tapi dapatnya ya mungkin ketenangan hati dan kepuasan jiwa kali ya Pak, kita bilang mungkin. Gitu. Justru di situ ya Bu, nikmatnya Bu. Kalau saya sih iya Pak. Karena kan nggak semua orang juga bisa mendapatkan kenikmatan itu ya Bu ya. Justru Ibu dapat di situ ya. Makanya Ibu mau bagaimana saya bisa membahagiakan orang lain dengan program-program yang sekaligus kalau hanya sekedar individu ya udah hanya individu aja gitu ya. Tetapi Ibu mau loh mengajak semua
it means kita bicara tentang masalah kewajiban gitu ya. Tapi ingin mengajak semua mahasiswa, semua komunitas yang ada di BINUS, siapapun publik, bahkan relawan-relawan yang ada kan di luar dari itu, bahkan dari luar negeri juga ada kan gitu ya. Nah, mau bersama Ibu untuk terjun ke masyarakat, Bu. Ya. Ini kan bukan saya yang lakukan sendiri ya Pak, ada teman-teman dari berbagai area sebenarnya sih. Jadi ya. Iya, tapi kan kalau nggak ada yang menggerakkan itu dan ya ini misalnya saya pun juga gitu. Kenapa saya tidak ikut dalam terjun langsung gitu? Apakah saya tidak punya jiwa sosialnya? Enggak juga kan? Apakah saya saya punya jiwa sosialnya? Iya mungkin iya juga. Kalau diajak mungkin hayu gitu. Tapi kan tidak mengajukan diri, ayo biar saya yang kelola karena saya punya jiwa. Bagaimana saya harus memberikan bantuan, memberikan kebahagiaan orang lain lebih banyak lagi gitu. Ya pingin ini aja sih, pingin memberikan sesuatu aja sih Pak. Karena memang di timnya TFI juga orangnya hayo gitu maksudnya. Jadi cukup lancar sih sebenarnya untuk program kita karena ya timnya solid sih Pak sebenarnya. Jadi meskipun kita ada di berbagai area kampus, tapi ya tetap satu nafas lah kita bilang. Ada program yang mungkin Ibu pernah dilakukan gitu dan itu sangat berdampak sekali dan bahkan mungkin masyarakat atau sekitar lingkungannya memberikan satu apresiasi. Wah Bu, ini program luar biasa, jangan keputus ya Bu, segala macam gitu. Punya cerita di balik program-program yang pernah Ibu lakukan langsung? Salah satunya? Mungkin boleh kita kasih contoh program KKN kali ya Pak. KKN, ya? Okay. Jadi KKN itu memang kita bangun dari nol. Pengalaman waktu itu karena lokasinya di Jawa Barat. Jadi dari BINUS itu kita berangkat 4:30 subuh Pak. 4:30 subuh? Betul, dari BINUS. Karena jarak tempuh yang cukup jauh untuk bisa sampai ke desanya. Jadi sebelum ayam bangun, Ibu udah bangun, udah berangkat gitu ya? Jam 3, jam 3:30 lah dari rumah gitu ya Pak ya. Jadi karena kan kita jam 4 sampai di BINUS. Kebetulan karena kita ruangannya di bawah enak ya Pak. Jadi bisa ngumpul aja gitu kan ya. Nah itu biasa jam 4 kita briefing dulu sebelum kita lakukan perjalanan biasanya seperti itu. Jadi memang itu benar-benar kami bangun dari nol dari timnya TFI sebenarnya. Jadi mulai dari sowan ke pemdanya, dan ke kepala desanya, ke lurahnya, bahkan sampai ke tetuanya, istilahnya seperti itu, dan sampai ke pembuatan program. Jadi itu satu pengalaman yang tidak terlupakan karena boleh dibilang hampir tiap minggu kami ke sana Pak, berangkat subuh. Berangkat subuh nyampe sini lagi ya udah BINUS sudah selesai lah jam kerja seperti itu gitu kan ya. Tapi yang saya cukup salut sama teman-teman itu adalah teman-teman itu tidak mengeluh Pak. Seperti itu. Jadi meskipun mau berangkat jam 4, 4:30, hayo aja. Itu sih. Jadi mungkin karena saya punya tim yang bisa support juga dan mau gitu ya Pak. Jadi meskipun kami mengalami kendala di awal pada saat kita pingin buat KKN gitu kan ya, bahkan sempat diomongin, ntar juga sama kayak yang lain, dikituin sempat, aduh kita juga ya gimana ya gitu kan ya. Akhirnya kita bilang nggak apa-apa deh, kita coba kita buktikan bahwa BINUS beda sama yang lain gitu kan ya Pak. Semakin tertantang sebenarnya waktu itu. Teman-teman juga bilang, iya masa dibilangin gitu sih katanya gitu kan. Akhirnya kita terus dekatin, mungkin mereka melihat kita sungguh-sungguh ya kan datang dari Jakarta dan mereka tahu lah ya kalau mau meeting jam 8 gitu kan ya Pak, berarti kita kan jam 4 udah harus jalan 4:30 dari karena kan ya macet sekali kan Jakarta betul, itu gitu betul. Kan akhirnya mungkin dia melihat kita juga serius, akhirnya mereka mulai membuka jalur komunikasi. Akhirnya setelah beberapa pertemuan mereka bilang oke deh boleh dicoba seperti itu. Saya penasaran sama Ibu tadi ya, bagaimana Ibu mengelola tim yang punya semangat yang sama, ya artinya ini kan bukan pekerjaan yang sebenarnya office hour gitu kan, ibaratnya office hour kan jam 9:05 pulang, 9:05 pulang gitu, tapi justru waktu tenaga itu lebih dari yang basically orang terima gitu kan. Nah apa sih yang Ibu
wejangan-wejangan atau bagaimana membangun tim yang saya pikir ini nggak mudah untuk bisa mengajak punya semangat yang sama gitu. Yang pasti mereka punya passion juga Pak. Punya passion. Ya, jadi karena jujur aja di timnya TFA itu nggak ada 95 Pak, jam itu tidak berlaku. Terus terang aja Pak. Kami event program itu banyak di Sabtu dan Minggu. Betul. Dan tetap Senin masuk kembali seperti biasa seperti itu. Jadi memang harus punya passion dan keinginan untuk memang melakukan sesuatu sih sebenarnya. Jadi kalau Ibu mau rekrut orang baru, tim baru gitu ya, dilihat dulu nih, ini orangnya 9 to 5 kayak gitu ya. Itu juga salah satu faktor Pak. Iya betul. Karena di timnya dia nggak bisa Pak, 9 to 5 itu nggak bisa. Oke. Ya artinya kan mungkin harus punya semangat yang baru kan. Ibu bilang bahwa ini adalah kerja tim yang sebenarnya tadi kan kalau dipaksakan ya nggak mungkin juga bisa jalan gitu ya. Nah kembali ke yang program yang Ibu tadi lakukan gitu ya. Apa respon dari mereka ketika Ibu sudah berjalan programnya itu Bu? Ya kita sebenarnya tahap awal tuh kita bantu dengan pembuatan website. Terus tahap kedua kita masuk ke UMKM-nya. Sekarang kita sudah masuk tahun kedua sebenarnya. Di daerah mana sih Bu? Di Karawang Pak. Karawang. Oke. Jadi kalau tahun ini justru masuk tahun ketiga ya harusnya. Jadi memang kita mencoba untuk pelan-pelan melakukan istilahnya support ya untuk desanya, karena nggak bisa langsung masuk intervensi kita rubah kan nggak bisa. Kita harus lihat budaya lokalnya seperti apa. Betul. Itu sih Pak. Betul. Apa yang mereka katakan dengan program? Ya yang pasti mereka cukup berterima kasih ya dengan kehadiran BINUS, karena memang kita tetap eksis di situ sampai sekarang melalui program KKN yang kita lakukan dengan pengiriman mahasiswa ke desanya langsung. Ke desanya langsung ya. Wah, berarti sebenarnya banyak hal saya nggak tahu apakah dari situ Ibu dan tim juga merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini justru menjadi salah satu momentum bagaimana kita bisa memberikan kontribusi harusnya lebih besar lagi gitu ya. Dari situ banyak bermunculan program-program baru yang sama, artinya ada daerah-daerah baru juga yang mungkin Ibu kembangkan juga. Ya. Dari desa itu kita ada kembangkan ke desa lain sih Pak memang. Dan itu menjadi satu semangat bahwa wah ternyata ketika mereka merasakan apa yang kita lakukan dan kita all out gitu ya. Yang awalnya mereka juga tadi bilang Ibu aduh ntar gitu-gitu lagi gitu ya. Tetapi saya melihat ternyata ada hal lain yang mungkin yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat itu, dan akhirnya kan tahun ketiga berjalan. Kalau nggak puas mereka dalam arti program yang tidak memberikan manfaat, ya mungkin nggak sampai 3 tahun itu sendiri Bu. Sampai kapan Bu Ibu harus melakukan ini? Ya selama saya masih bisa saya lakukan Pak. Nggak ada target bahwa harus sampai kapan gitu. Oh gitu. Iya. Artinya ini sudah menjadi kehidupan Ibu dong. Ya jadi pada saat melakukan program BTFA saya nggak merasa bahwa harus terpaksa melakukan ini itu dan sebagainya. Tapi kita berangkat dari apa yang kita bisa lakukan untuk di program kita dan bagaimana pengembangannya gitu. Betul. Di unit Ibu yang Ibu pegang sekarang ini pun bukan hanya gini loh, jabatan yang ada masanya gitu. Artinya membantu orang lain ini tidak ada masanya Bu gitu. Itu kapanpun dan seumur hidup Pak ini itu. Pak ya. Nah, apakah Ibu akan melakukannya seumur hidup gitu atau ada masanya di mana saya sudah target saya berapa tahun lagi deh, setelah itu saya harus memberikan kontribusi yang lain gitu ya. Sejauh ini? Ya. Kalau bagi saya sih selama masih bisa saya lakukan ya kenapa enggak gitu Pak. Jadi jujur aja saya tidak harus punya target bahwa saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, saya mau begini. Jadi secara hidup ya mungkin memang kita punya peta jalan hidup mau seperti apa. Tapi bukan berarti harus ini, harus itu. Jadi enggak sih Pak. Jadi ya kita ikutin aja berjalan, let it flow aja gitu maksudnya. Gitu. Iya. Menarik sih Bu. Jadi kalau sekarang ini banyak di masyarakat juga program-program atau yang disebut dengan social movement gitu ya. Kemarin saya juga ngobrol ke beberapa alumni juga buat program-program kaitan dengan social movement gitu ya. Ya mereka melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Dan ya artinya kalau hal itu
dilakukan secara jangka pendek mungkin nggak akan berjalan programnya itu, karena harapannya kan ini harusnya berkesinambungan gitu ya. Makanya dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu, kemarin saya sempat dengar ceritanya, misalnya dia hanya sekedar bagaimana mengelola sampah gitu ya di daerah tertentu, dan sampah itu akhirnya menjadi satu mata pencarian buat orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah, ya program-program yang seperti itu yang sebenarnya harus dikembangkan gitu. Kalau hanya sekedar filantropi gitu kan, hanya sifatnya kan short term atau long term gitu ya. Short term dalam arti ya udah gitu loh. Tapi what's next-nya dia juga bingung mau ngapain lagi, dan itu sebenarnya tidak juga memberikan pendidikan bahwa atau tidak memberikan bekal mereka untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Nah, sejauh ini program-program yang di TFA itu juga yang sifatnya berkesinambungan atau memang hanya sifatnya long term ketika kita mengembangkan di satu daerah sudah selesai, atau nggak pindah ke daerah lain, atau justru di satu daerah kita berikan justru dalam tanda kutip alat pancingnya, nanti dari situ mereka akan mengembangkan sendirinya gitu. Memang program kita menghindari sebisa mungkin program hit and run, Pak. Jadi sekali datang udah selesai, jadi kayak mungkin semacam seremonial selesai gitu. Makanya kenapa kayak program bimbel training kita itu nggak sekali, tapi continue seperti itu. Dan target kita memang adalah programnya adalah program yang memberikan dampak, sustainable impact sebenarnya, sehingga makanya kenapa kita lakukan pendampingan atau pembinaan untuk programnya itu sendiri. Dan harapannya bahwa suatu saat suatu komunitas itu mereka bisa swadaya sendiri, Pak. Nah, apabila sudah bisa swadaya, ya mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi contoh buat yang lain, atau bahkan mungkin menjadi mentor buat komunitas yang lain. Sehingga mungkin boleh seperti bola bergulir gitu ya. Jadi mereka mandiri, mereka bisa bantu yang lain, nanti bisa saling gitu. Oke, artinya pembinaan pun juga dari para volunteernya juga, dan juga ke masyarakatnya, dan masyarakatnya juga harapannya bisa membantu orang lain lagi, betul. Sehingga empoweringnya itu berjalan gitu ya, betul, Bu ya. Betul. Tantangan apa sih, Bu, yang biasanya terjadi gitu ya, dalam arti begini, Ibu kan ini mengajak orang gitu ya untuk bersosial gitu ya, artinya dalam tanda kutip nggak ada untungnya juga gitu, artinya tidak memberikan dampak besar terhadap atau mungkin mendapatkan istilahnya rupiah gitu kan. Apa yang tantangan terbesar yang mungkin Ibu hadapi ketika ingin mengajak atau mencari para volunteer ini, Bu? Ya, mungkin tantangannya adalah ini ya, orang tidak mau atau tidak pingin. Jadi mereka mungkin merasa bahwa ini sesuatu yang nggak ada untungnya buat aku. Itu sih. Nah, yang kami coba lakukan ya pendekatan, dan kami mencoba memberikan pengertian bahwa hidup itu nggak harus selalu aku loh. Itu sih ya. Oke. Benar-benar. Kamu bisa lakukan sesuatu loh untuk orang lain, seperti itu. Dan juga ada yang pingin join tapi ngerasa aku tuh nggak sanggup, aku tuh nggak seperti teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, itu juga kita coba lakukan komunikasi sebenarnya, dan kadang justru teman-teman yang seperti ini justru kontribusinya tidak terbayangkan, dalam arti ternyata mereka jauh lebih hebat dari yang mereka pikirkan. Gitu. Nah, itu yang memang akhirnya kembali lagi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman terhadap hal-hal seperti ini, Bu. Apa yang menjadi dorongan mereka untuk bisa mau terlibat? Tentunya mungkin dari sekian banyak orang, ya hanya segelintir orang juga yang mau melakukan itu ya, Bu ya. Nah, dari pengalaman yang ada, berapa persen sih dari yang memang yang ada gitu ya, yang akhirnya mau dan dia rela untuk continue untuk melakukan hal itu, bahkan tidak ada programnya pun mereka willing untuk bisa memberikan program-program itu sendiri sih. Kalau dilihat secara tren data ya, Pak, 1-2 tahun ini lumayan ada peningkatan sih sebenarnya. Kalau dulu itu kan kayaknya agak sedikit kita paksa gitu kan ya. Iya, betul. Itu kan ya. Nah, sekarang itu justru kadang mahasiswa yang inisiatif untuk bilang, oh kayaknya kita bisa begini nih, oh kayaknya kita bisa begitu nih. Kalau dilihat dari anak muda sekarang itu memang jiwa sosialnya mungkin ya memang tinggi kali ya, atau
tergantung orang sih Pak. Nah, memang kalau saya potong sedikit. Kalau misalnya gini, kalau anak-anak muda sekarang kan dia perlu aktualisasi diri kan ya, gitu. betul. Saya ingin memberikan kontribusi buat bangsa ini. Saya bikin ini, bikin itu. Pokoknya trennya adalah apa yang bisa saya berikan buat bangsa ini gitu. Anak-anak muda bikin kegiatan-kegiatan yang social movement atau bikin kontribusi segala macam gitu ya. Nah, dengan tren yang ada gitu ya, dengan Ibu sebagai pelaksana dalam hal kegiatan-kegiatan ini terjadi peningkatan juga, apakah memang ada korelasinya di sana, Bu? Ya, mungkin bisa jadi ada ya, Pak. Yang penting sebenarnya anak muda itu kalau saya lihat sebenarnya mereka itu hebat-hebat. Cuma bagaimana kita berkomunikasi sama mereka dan kita kasih panggung yang pas buat mereka sih sebenarnya. Dan mungkin kita sering berpikir mahasiswa nggak ini, mahasiswa nggak itu. Itu mungkin kadang itu hanya persepsi kita sebenarnya. Jadi memang kalau melihat dari anak-anak sekarang tuh banyak yang memang justru kita melihat mereka punya komunitas ini, komunitas ini, dan ini yang sifatnya adalah untuk sosial semua, dalam arti mereka memberikan tenaga, waktu, bahkan keluar uang pribadi sebenarnya ya. Jadi harapannya adalah bahwa dari mahasiswa BINUS, dari BINUSnya itu bisa semakin banyak sih, sehingga dengan semakin banyaknya fostering empoweringnya BINUS itu bisa semakin memberikan dampak dan kita pinginnya Nusantara gitu kan ya Pak ya. Betul, gitu. betul. Nah, Teach for Indonesia sebenarnya kan salah satu tujuan utamanya juga yang saya baca juga salah satunya adalah bagaimana ingin memberikan kontribusi buat bangsa ini atau berdampak besar ya Teach for Indonesia itu sendiri ya. Bagaimana Ibu bisa mengajak di luar dari komunitas BINUSian yang ada gitu, mengajak masyarakat juga bahwa ini program bukan hanya sekedar yang dijalankan oleh BINUS saja. Justru BINUS menjadi salah satu pendorong dalam program Teach for Indonesia, di mana Teach for Indonesia ini adalah bendera bersama gitu ya untuk bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini. Bagaimana Ibu punya hal kasana gitu untuk membesarkan Teach for Indonesia itu sendiri sih Bu? Memang kami berpikir bahwa pada saat kita melakukan program itu kalau mau apa-apa dijalankan sendiri itu agak mungkin sulit ya. Betul. Ya mungkin bisa dijalankan sendiri. Tapi kalau kita menggandeng partner gitu kan ya mereka kan pasti punya kelebihan juga gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita lakukan sendiri dampaknya hanya cuma segini gitu kan ya. Tapi dengan menggandeng partner kita bisa mungkin segini, ya kenapa kita harus egois segini aja gitu loh. Itu sih. Nah, artinya justru ini Ibu membuka ruang publik bahwa yuk kita bersama-sama Teach for Indonesia, apa yang bisa kita berikan buat bangsa ini. Ya. Dan tidak ada batasan sebenarnya kan Bu? Nggak ada batasan. Baik secara individu, partnership dalam hal ini korporasi, pendidikan dan lain sebagainya. Ya, betul. Karena punya semangat yang sama. Ya. Kapan lagi kita bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini? Betul Pak. Teach for Indonesia, berapa lama Bu sudah berjalan? TFI sendiri itu berdiri tahun 2009. 2009. Betul. Sudah lama ya. 10 tahun lebih ya. Sekarang 2021. Iya, 12 tahun. Hampir 12 tahun. Betul. Ya. Dan 12 tahun bukan perkara yang kecil, mudah Bu, dan kecil juga gitu. Betul. Sebuah semangat bersama gitu ya. Dengan Teach for Indonesia ini harusnya dengan momentum sekarang ini gitu ya, apalagi di situasi Indonesia yang sekarang ini juga atau seluruh dunia juga perang bersama pandemi di situasi pandemi ini, mungkin di seluruh Indonesia bisa ambil peran untuk bisa ayo jangan menyerah kita hadapi semua gitu. Apa yang dilakukan sama Teach for Indonesia di situasi pandemi ini Bu? Yang salah satu programnya kita ada lakukan pembuatan digital content yang dilakukan oleh mahasiswa kita yang sifatnya edukasi dan itu sifatnya free, bisa diakses oleh masyarakat sebenarnya. Jadi digital content-nya dibuat oleh mahasiswa dan itu bisa menjadi materi pembelajaran sebenarnya. Oke, artinya kan kebanyakan orang sekarang di rumah gitu ya, bingung juga mau ngapain gitu kan, dengan digital content yang disediakan oleh Teach for Indonesia menjadi solution untuk banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Betul, kita belajar something yang diberikan oleh Teach for Indonesia.
dan sangat relevan sekali dengan kondisi sekarang kan, orang belajar di rumah, belajar Zoom, belajar di online gitu ya. Dan itu yang dilakukan bagaimana TISP Indonesia tetap memberikan kontribusi buat bangsa ini melalui kegiatan-kegiatan yang sangat relevan dan juga dilakukan dan dimanapun bisa dilakukan gitu. Ini free kan Bu? Free. Oh, free ya. Jadi memang kami mencoba mendorong supaya tetap ada yang sesuatu yang bisa didapatkan oleh masyarakat sih. Oke. Apa yang menjadi mimpinya nanti buat, atau Ibu punya mimpi apa sih ke depan dengan apa yang Ibu lakukan sekarang ini? Kalau secara pribadi atau unit ini? Secara pribadi dulu deh. Oke. Kalau secara pribadi ya saya berpikir bahwa ya selama saya masih bisa ya saya akan lakukan terus, dan tidak harus melihat bahwa ini kok begini, ini kok begitu gitu kan ya. Ya saya yakin bahwa usaha kerja keras itu pasti akan memberikan hasil yang baik lah, dalam arti perjuangan itu tetap pasti dibutuhkan untuk mencapai suatu kesuksesan. Jadi ya lakukan aja, nggak usah berpikir bahwa nanti akan begini, nanti akan begitu, kok begini, kok begitu gitu kan ya. Ya karena saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik sih. Dan Ibu percaya bahwa apa yang kita tanam itu ya itu yang akan kita dapatkan. Ya percaya. Dan Ibu sekarang apakah sedang menanam atau Ibu mendapatkan hasil dari hasil yang Ibu tanam? Jujur saya nggak berpikir bahwa apa yang saya dapatkan ya Pak, karena kan itu ya urusan belakangan lah ya. Yang terpikir ya pokoknya sekarang saya bisa melakukan apa, udah itu aja sih. Wow, nggak mudah Bu. Saya mendengarkan Ibu gitu, bukan sesuatu yang orang lain juga bisa mengikuti apa yang Ibu lakukan sekarang gitu ya. Karena setiap orang pasti punya cara, punya jalan kehidupan segala macam. Nggak mungkin saya bisa menjadi ibu dan mungkin juga ibu bisa menggantikan orang lain dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks ini luar biasa Bu. Jadi nggak semua orang bisa seperti Ibu loh. Itu yang mungkin kita bisa ambil pelajaran. Dan hari ini saya banyak belajar tentang semangat Ibu yang saya pikir ya lahirnya bukan hanya sebatas bahwa Ibu ditugasi, tapi sudah ada menjadi panggilan. Dan panggilan itu saya pikir bisa memberikan satu fondasi dan semangat Ibu. Bu, kapan-kapan kita cerita lagi ya Bu ya. Ya oke Pak. Banyak hal yang mungkin saya mau gali lagi lebih banyak gitu Bu ya. Karena ya untuk bicara tentang kontribusi terhadap masyarakat ini bukan perkara yang sekedar hanya kita memberikan sesuatu aja gitu ya. Tapi banyak hal yang mungkin Ibu hampir 2009 ya, hampir 12 tahun kan. Itu pun juga merasa bahwa masih banyak yang harus dilakukan gitu ya. Betul. Tidak mudah ya Bu ya kayaknya. Ya. Di BINUS itu jujur Pak, meskipun sudah 16 tahun kita nggak berasa bahwa kita itu sudah bisa. Sudah. Pasti ada aja yang bisa kita belajar. Ya, pasti kita bisa belajar sesuatu yang baru. Tapi semangat fostering empowering yang sedang dicanangkan oleh BINUS saat ini, itu saya pikir ada besarnya tuh di unit Ibu loh gitu. Dan ini menjadi gambaran bahwa penerjemahan dari empowering itu sebagian besar ada di tempat Ibu. Tetap semangat Bu. Tetap semangat. Saya yakin ini tidak mudah karena bicaranya tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak buat bangsa ini. Tentunya banyak cerita-cerita yang harusnya hadir dan juga memberikan catatan sejarah bagaimana kita pernah memberikan kontribusi buat bangsa ini. Thank you Bu. Thank you Pak. Let's close this. Thank you. Oke, makasih.